berlian bertaburan, Gunawan puisi alam raya, senandung doa-doa, harumnya, wanginya menghembuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WK channel YouTube Nadi Wijaya, teman-teman. Kali ini menyambung kemarin untuk konten berapa pasang biaya IndiHome, karena sebelumnya dan sekarang masih ada dua-duanya untuk antena wifi dan IndiHome. Kita komparasi, teman-teman, kita bandingkan. Sekarang ini adalah terminal kebetulan, karena untuk antena wifi saya kan dipakai ke cabang beberapa titik yang menjadi pos untuk antena wifi. Untuk wifi antena ini menggunakan satelit, teman-teman, makanya agak rumit secara teknik. Dia menggunakan tiang antena. Tiang antenanya sangat tinggi sekali, teman-teman, itu 3 pipa lebih. Nah, karena pemasangan butuh biaya besar itu karena supportnya waktu ini kan pertama saya waktu itu kan 3-4 tahun yang lalu untuk pemasangan antena itu. Setelah saya datang ke kantor Telkom untuk daftar, belum ada jaringan. 3-4 tahun yang lalu ini terpaksa saya lakukan karena saya mengalami kesulitan. Meskipun sudah ganti HP pakai data banyak, tapi kita kehilangan untuk mendapatkan sinyal. Dan waktu saya pasang yang pertama itu saya butuh kos untuk antena wifi ini sampai 3 juta, teman-teman. Karena saya pertama dan tinggi, akhirnya ini dipakai untuk disalurkan ke teman-teman yang ngambil jaringan satu center sama saya di WK. Karena antena ini menggunakan satelit, tetap saja problem, kendala, dan masalah untuk stabilisasi jaringan itu juga ada, tapi sifatnya temporer. Saya sempat ganti 2 kali pindah tempat untuk wifi antena ini, karena kan biasanya kelemahan orang-orang kita itu ketika mereka baru buka baru, pelanggannya belum banyak, jatah limit kuota itu kita enak dipakainya, nyaman karena limitnya masih terbatas lah, jadi memenuhi kuota. Ini cuman asumsi loh, saya nggak tahu ini benar atau salah. Dan biasanya ketika yang punya antena wifi ini pelanggannya sudah banyak, mereka tidak serta-merta menambahin data kuota untuk kenyamanan para pelanggannya. Ini yang akhirnya terimbas, kita sudah kehilangan kenyamanan untuk menggunakan wifi antena, teman-teman. Nanti kita komparasi dengan perbedaan wifi antena dengan IndiHome itu seperti apa. Jelas untuk fasilitas pemasangan awal untuk kos itu jauh lebih mahal yang wifi antena, karena mengingat lokasi kita sangat menentukan sekali, teman-teman. Tetapi kalau udah ngikut ngambil ke saya itu biasanya cuma sekitar estimasi 1,5 sampai 1.700.000. Itu tergantung masing-masing. Makanya buat teman-teman yang masih sulit untuk mendapatkan jaringan, pengen pasang wifi antena, kalau memang belum bisa masuk IndiHome dari Telkom, ini bisa menjadi alternatif. Tapi ya itu tadi, biasanya kita mendapatkan speed itu sekitar 2, rata-rata per bulan itu 150. Ada yang 1,5, rata-rata per bulan itu 100.000. Masing-masing bisa dikomunikasikan, bisa ditanyakan mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tetapi itu tadi, karena ini menggunakan satelit antena, jaringan itu nggak bisa stabil, teman-teman. Dari antena itu langsung ditarik kabel ke bawah, prosesnya langsung masuk ke dalam rumah. Dan dari kabel antena itu masuk ke bawah untuk sementara dipending di sini, teman-teman. Baru dari sini nanti kepake ke booster yang sama, cuma beda merek dan tipe, inci dan fungsinya sama.
Nah, untuk mendapatkan jaringan itu karena menggunakan antena satelit, maka sewaktu-waktu jaringan itu nggak bisa stabil. Ini yang menjadi satu kelemahan. Apalagi kalau yang kita ikutin itu terlalu banyak pelanggan, dampaknya kita sudah tidak mendapatkan stabilitas untuk kenyamanan pemakaian kita. Ini untuk antena yang WiFi, teman-teman. Kita komparasi dengan satu yang IndiHome dari Telkomsel. Kenapa ketika 3-4 tahun yang lalu saya nggak langsung pakai IndiHome? Sebenarnya saya pengennya langsung ke IndiHome, teman-teman. Karena waktu itu belum ada jaringan, belum bisa masuk ya. Saya butuh WiFi ya, dengan sangat terpaksa meskipun costnya lebih mahal, tetap saya gunakan antena WiFi itu. Baru sekitar bulan pertama ini, baru 2-3 minggu ini berjalan. Jadi sekarang menggunakan maksimalkan kabel dari tiang listrik itu yang masuk ke rumah saya. Kita lihat dari kabel listrik itu, karena ini lebih menggunakan kabel lebih stabil, teman-teman. Bukan parabola itu, parabola itu untuk PV yaitu. Nah, ini kabelnya masuk ke sana, baru langsung muter ke sini. Dari kabel itu masuk ke sini langsung ke booster. Ini, teman-teman. Nah, secara keseluruhan itu hampir sama, teknisnya nggak jauh beda. Nah, ini sama. Cuma kalau dari segi penampilan boosternya si Bosjet ini lebih besar dibanding dengan ini, agak lebih besar secara bodinya dibanding dengan yang booster dari antena TV. Ini lebih kecil, teman-teman. Nah, perbandingannya seperti itu. Kalau untuk biaya pemasangan ini, kalau kita pas dapat program itu gratis, nggak bayar, cuman kita kena abodemen 280 itu, teman-teman. Makanya kalau teman-teman nanya untuk dibandingkan enak WiFi antena atau WiFi IndiHome Telkom, itu nggak bisa dibandingkan. Kalau kebetulan di daerah teman-teman sudah ada jaringan kabel, ya lebih simpel Telkom IndiHome, karena dia menggunakan kabel secara umum, jaringannya jauh lebih stabil dibanding dengan menggunakan antena satelit, teman-teman. Dan untuk yang lain-lainnya, terutama bulanannya, jelas lebih mahal dibanding dengan yang WiFi antena tadi. Tetapi kapasitas yang kita dapatkan juga berbeda. Nah, pada akhirnya semua kembali kepada kebutuhan kita. Kita kalau memang mau mendaftarkan untuk IndiHome itu seperti apa, bisa teman-teman dua alternatif. Yang pertama, datang langsung ke kantor Telkom, menanyakan jaringan, daftar. Biasanya menggunakan foto selfie dengan megang KTP, langsung foto KTP, terus email, terus share log lokasi, dan yang ketiga nomor telepon seluler itu, teman-teman. Nanti kita menunggu mau lewat kantor ataupun jadi sales marketingnya bisa. Tapi pengalaman yang sudah berjalan itu kayaknya lebih simpel di sales marketingnya. Kadang kita bisa nanya teman atau lingkungan tetangga yang sudah menggunakan IndiHome, kita bisa mendapatkan akses untuk melakukan pendaftaran, teman-teman. Nah, kalau untuk jaringan sebenarnya sama saja, hampir nggak ada yang sempurna lah. Kalau kita bicara kekurangan, kelebihan selalu ada lah. Namanya juga jaringan, terkadang juga ada trouble, terkadang juga ada problem. Tetap aja nggak ada yang sempurna. Pada akhirnya ya kebijaksanaan kita lah yang menyesuaikan antara kapasitas, kebutuhan, dan keinginan kita. Tetapi kalau dari segi ekonomis jelas, kalau sudah masuk jaringan IndiHome lebih praktis dan lebih ekonomis karena menggunakan kabel jauh lebih stabil. Tetapi kalau memang seperti yang saya lakukan dulu 3-4 tahun yang lalu, jelas belum ada jaringan yang masuk, terpaksa harus menunggu dulu. Karena menggunakan paket data ya, kita tahu HP-nya sudah kepanasan tapi jaringannya nggak pernah kita dapatkan, kecuali kita tinggal di perkotaan. Itu lain lagi konflik dan problemnya, teman-teman. Mudah-mudahan sedikit referensi tadi, komparasilah perbandingan antara WiFi antena dan WiFi kabel. WiFi antena dan WiFi IndiHome nggak bisa dibandingkan karena kan secara kontak dan kebutuhan jelas berbeda.
semua kita kembalikan kepada teman-teman semua lah. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dan mungkin menjadi informasi sekaligus ada kemanfaatan ketika teman-teman mau memilih jaringan wifi, baik mau IndiHome atau mau kabel. Kalau untuk penempatan booster simple lah, ini terjangkau. Kalau kita ditaruh di dalam rumah untuk radius 10 meter persegi itu mudah sekali untuk kita jangkau teman-teman. Jadi nggak susah. Mau kita tinggal di kamar, di dalam ataupun di belakang itu nggak jadi permasalahan. Makanya semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan. Tapi untuk segi kepraktisan ekonomis yang nggak ribet lah, nggak simple. Ini yang kabel antena kan terlalu banyak kayak gini. Tapi kan ini menggunakan hotspot. Tetap IndiHome punya kelebihan simple dan lebih praktis. Tetapi ya itu tadi, kalau belum ada jaringan masuk kita kan nggak mungkin bisa mendapatkan jaringan itu. Meskipun kita udah datang ke kantor Telkom ya kita nggak akan bisa ikut daftar. Butuh proses waktu dan menunggu. Kalau nggak sabar pengen buru-buru ya ini bisa menjadi alternatif dan solusi lah untuk teman-teman yang tinggal mungkin agak jauh dari perkotaan karena membutuhkan jaringan wifi teman-teman. Mudah-mudahan informasi dari saya untuk di konten ini, komparasi perbedaan antara antena wifi dengan IndiHome Telkom itu seperti apa. Seperti tadi saya sampaikan, termasuk proses detail teknisnya seperti itu teman-teman. Jelas kalau memang belum masuk jaringan wifi, kebetulan lokasi kita sulit belum dijangkau dengan tiang telepon dari Telkom, antena wifi ini menjadi salah satu alternatif dan solusi pilihan teman-teman. Karena ya kita tahu sendiri kalau jaringan udah sulit itu kan HP panas, tapi juga bukan puas tapi malah bikin kita lemas. Tetapi kalau teman-teman di daerahnya sudah masuk kabel Telkom, IndiHome wifi itu bisa menjadi pilihan lebih simpel, lebih praktis, dan secara otomatis untuk jaringannya jauh lebih stabil teman-teman. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan teman-teman kemarin. Kecepatan speed untuk pembayaran 150.000 itu sekitar 2 mega. Kalau untuk uploadnya juga sama, tapi kalau untuk di IndiHome itu 10 mega dengan upload 2 mega. Berbeda antara upload dan downloadnya teman-teman. Ini referensi. Adapun teknis pendaftarannya mungkin bisa nyari sales marketingnya itu lebih simpel dibanding teman-teman datang ke kantor. Biasanya untuk eksekusinya jauh lebih cepat. Persyaratannya tadi sudah sampaikan di awal. Ini mudah-mudahan menjadi jawaban buat teman-teman yang belum mendapatkan wifi, baik mau yang antena ataupun yang kabel. Paling enggak misalnya masih bingung mau pilih yang mana, informasi ini mudah-mudahan ada kemanfaatan. Kalau mau sabar ya nunggu IndiHome masuk. Kalau enggak sabar pengen buru-buru ya antena wifi ini bisa menjadi solusi. Tapi untuk pemasangan awal butuh kos sekitar 1.500.000 sampai 1.700.000. Bervariabel lah, ada yang 1 jutaan. Biasanya tergantung kenyamanan itu teman-teman. Terima kasih, tetap setia terus di WK channel YouTube Nadi Wijaya. Mudah-mudahan ada kemanfaatan, nggak bosan-bosan terus. Tetap jaga akal sehat, cek niat, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan saja bisa pada diri sendiri mulai saat ini. Buanglah segala kecemasan, segala keraguan dan rasa ketakutan. Cobalah mulai terus bergerak.